Ibu Bapak, Saudara kekasih Kristus, salam dalam damai sejahtera Tuhan. Saya percaya Ibu Bapak sekalian pernah mengenal lagu Pelangi-Pelangi Ciptaan Tuhan, yaitu diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Tentunya kita semua pernah menyanyikannya. Mungkin akan ditampilkan syair lagu tersebut. Boleh saya membacanya? Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Kalau kita memahami kata-kata dalam syair lagu tersebut, maka pencipta yaitu Bapak A.T. Mahmud, jelas beliau sangat mengagumi betapa indahnya pelangi-pelangi tersebut terdiri dari berbagai warna macam yang berlapis-lapis, sangat indah. Tetapi Bapak A.T. Mahmud tidak hanya sekedar mengaguminya, tetapi beliau mengimani, walaupun iman beliau tidak sama dengan iman kita. Beliau percaya, dikatakan dalam syair tadi bahwa pelukis agung itu adalah Tuhan Allah. Tuhan yang menciptakannya. Dia mengimani bahwa keindahan pelangi tersebut adalah hasil karya dari Tuhan Allah. Banyak tempat yang indah di Indonesia ini, bahkan di belahan dunia lainnya. Banyak keindahan alam yang berupa ada danau, ada laut, ada gunung, ada padang pasir, ada air terjun, dan banyak lainnya. Tentunya bukan seperti Taman Mini atau Borobudur atau Disneyland yang mereka semua adalah buatan manusia. Tetapi kalau yang saya sebutkan di atas tadi seperti gunung, laut, danau, air terjun dan lainnya itu, kita mengetahuinya bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Banyak lagi semuanya itu orang ingin melihat dan mengaguminya. Walaupun mungkin harus ditempuh dengan jarak yang jauh. Tetapi karena keindahan alam yang luar biasa indahnya, orang rela berkorban, baik tenaga, waktu, bahkan materi. Saya percaya Ibu Bapak Saudara juga pernah melihatnya. Mungkin laut Raja Ampat, Danau Toba, air terjun Piso-Piso, atau banyak lagi. Bahkan ada di belahan dunia lainnya pun mereka juga mempunyai keindahan alam yang luar biasa itu. Mazmur 19 ini adalah ungkapan Daud untuk membesarkan Tuhan karena keindahan penciptaannya. Pemazmur tidak saja merasa kagum melihat bahwa siang dan malam berganti terus dengan teratur. Ia meyakini bahwa alam yang teratur ini menceritakan kemuliaan Sang Khalik. Daud sang pemazmur juga sangat mengagumi dan terkesima melihat karya tangan Allah, yaitu langit cakrawala, siang, malam, dan bulan dan matahari. Semua ciptaan Allah itu menceritakan kemuliaan Allah dan kebesarannya. Bahkan di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemuliaan Tuhan dalam Pekerjaan Tangannya dan dalam Tauratnya. Pemazmur mempercayai Allah lah Sang Pencipta. Luar biasa semuanya itu Allah menganugerahkan untuk manusia yang juga ciptaannya. Karena Allah mau manusia juga bisa menikmati sehingga kehendaknya
yaitu damai sejahtera ada di dalam kehidupan di dunia ini. Kejadian 1 ayat 31a mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sangat amat baik. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan seisinya itu baik adanya. Walaupun ada yang tidak baik dan saya percaya atau dalam kondisi yang rusak, maka bisa dipastikan itu karena ulah manusia yang merusaknya dan tidak mampu merawatnya dengan baik. Mazmur 19 ini memperkenalkan bahwa Allah sebagai yang maha teratur. Ia menunjukkan ketertiban dan keteraturan dalam ciptaannya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan menghadirkan keteraturan yang terlihat dalam peredaran bulan, bintang, dan matahari yang tidak ada yang saling bertabrakan, bahkan tidak menimbulkan kekacauan sama sekali. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa pemazmur mengagumi akan ciptaan Allah atas dunia ini, yaitu bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Jadi langit sedang menceritakan dan cakrawala memberitakan karya Allah yang agung itu. Di sini memberikan penegasan bahwa alam semesta, langit dan cakrawala adalah hasil ciptaan Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi iman percaya kita bagi orang percaya seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Walaupun ada teori-teori dari para ilmuwan terkemuka di dunia ini yang menyatakan bahwa alam semesta ini merupakan hasil sebuah ledakan besar atau dentuman besar yang akhirnya membentuk bumi ini dengan keberadaannya yang menjadikan terpisahnya daratan dan lautan, yang kemudian membentuk pulau-pulau dan benua-benua. Itulah bumi yang dihasilkan oleh dentuman itu. Dan ini menurut paham dari para ilmuwan yang disebut sebagai teori Big Bang. Tetapi masih banyak ilmuwan di dunia ini yang ternama tetap mengakui eksistensi dan karya Allah. Salah satunya yaitu Isaac Newton yang menyatakan jangan meragukan Sang Pencipta, karena tidak dibayangkan bahwa kesalahan saja bisa menjadi pengendali alam semesta ini. Itulah Isaac Newton yang masih mengakui dan bahwa alam semesta ini ciptaan dari Allah. Sebagai orang percaya, kita harus mempercayai bahwa alam semesta ini adalah hasil karya Allah Sang Maha Pencipta. Seperti Daud, sang pemazmur ingin memberikan penegasan bahwa langit yang terbentang luas dan cakrawala merupakan kemuliaan Allah. Langit dan cakrawala yang berhiaskan bintang, bulan, dan matahari menjadi sebuah kesaksian tentang kemahakuasaan Allah, juga sebagai alat media untuk memberitahukan bahwa itulah pekerjaan tangan Tuhan dan bukanlah seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan tentang terbentuknya alam semesta ini. Ayat ketiga dan keempat menyatakan bahwa pemazmur mau menyatakan betapa mulianya Allah yang telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui karya ciptaannya. Walaupun alam semesta tidak dikaruniakan kemampuan untuk berbicara seperti manusia, namun kebisuan mereka mampu menceritakan siapakah Allah yang maha mulia, dan seluruh manusia memahami karena gemanya terpancar ke seluruh dunia
dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Itu bisa kita baca dari ayat yang kelima. Setelah tadi kita membacanya hanya ayat yang keempat. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kita hanya mampu mengagumi keindahan ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa memahami keberadaan Tuhan. Karena itu Tuhan menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya bahwa Tuhan juga harus hadir, turun ke dunia sebagai manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia mengenalnya, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini semua dilakukan karena Allah sangat mengasihi manusia sehingga dianugerahkanlah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkomunikasi secara langsung, mengajar dan memberikan teladan yang harus kita lakukan, kita teladani sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah senantiasa berbicara kepada ciptaannya. Bahkan ketika kita tidak dapat mendengar suaranya, Ia terus berbicara. Salah satu caranya adalah melalui alam semesta ciptaannya ini, yang berupa langit yang terbentang luas, siang dan malam yang bergantian dengan penuh keteraturan. Bahkan musim panas, dingin, dan hujan, semuanya menunjukkan kehadiran Allah dan suaranya bahkan kadang dipahami oleh manusia. Bagaimana Allah menegur, menyapa, mengingatkan kita dengan tanda-tanda seperti kita tahu banjir, longsor, gunung erupsi. Itulah yang manusia fahami. Semuanya itu seakan menyatakan kebesaran Allah yang maha mulia. Ibu bapak saudara kekasih Kristus, lantas bagaimana kita memahami, kita mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan menyadari dan memahami bahwa karya Allah yang luar biasa ini sudah sepantasnya kita harus bersyukur. Karena kita dilayakkan untuk menikmati seluruh kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Untuk itu hendaknya kita tidak berhenti pada rasa bersyukur. Bahkan hanya berhenti pada rasa kagum saja. Sebagai ciptaan Allah yang sempurna, dilengkapi dengan akal budi dan kemampuan untuk berbicara. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 5 ayat 1. Mari kita berusaha dengan tindakan nyata untuk merawat, menjaga, melestarikan alam semesta ini dengan baik. Jangan membuat alam semesta ini menjadi rusak. Karena melalui bumi ini kita dapat hidup. Apa yang dihasilkan bumi ini cukup, bahkan berlebih untuk menghidupi kita. Bagaimana kita tahu pada masa lalu atau bisa dikatakan zaman purbakala, tanpa teknologi pun mereka dapat hidup, bahkan hidup dengan cukup dan berlebihan. Dengan menjaga alam semesta ini dengan baik, itulah tanda syukur kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Jangan hanya cukup dengan mengagumi, terpesona akan alam semesta ini, tetapi marilah kita memberitakan, menyampaikan pekerjaan tangan Tuhan ini kepada anak cucu kita, generasi penerus, bahwa Allah sungguh luar biasa. Allah Maha Pencipta langit, bumi, dan seisinya. Mereka harus mengetahuinya dan mengimaninya dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah berkarya secara luar biasa, sehingga generasi penerus juga harus mampu memahami bahwa keajaiban alam semesta ini
menjadi tanda yang mengarahkan iman kita kepada kemuliaan Allah Sang Pencipta. Kita harus terus-menerus secara turun-temurun menceritakan kemuliaan Tuhan supaya tidak terputus iman percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap terjaga dari waktu ke waktu. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Allah yang menciptakan kita manusia dengan sempurna dan sebagai orang percaya, kita adalah manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah perbuatan Allah yang ajaib bagi orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, bila Allah beraya dapat menceritakan keagungan Allah dalam keberadaan mereka. Terlebih kita manusia yang adalah ciptaan Allah yang sempurna. Bukankah kita adalah mahkota ciptaannya, makhluk mulia? Status mulia ini memanggil setiap manusia untuk berperilaku mulia. Mulia di hadapan Allah dan hormat, respek dengan sesama, bahkan merawat, melestarikan alam semesta ini. Jadi semestinya manusia lebih dari alam raya yang bisu tadi. Kita seharusnya sanggup menjalin komunikasi yang intens dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan Allah, maka kita akan dimampukan untuk memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Kita memberitakan siapakah Allah dan apa yang Dia kehendaki, sehingga apa yang Tuhan kehendaki bagi manusia untuk damai sejahtera di bumi ini dapat tercapai. Allah menciptakan alam semesta ini dengan sebuah tujuan, yaitu agar alam ini memancarkan kemuliaannya. Marilah Ibu Bapa Saudara kekasih Kristus, kita memuliakan Tuhan Allah dengan seluruh eksistensi hidup kita. Kita mempersembahkan untuk memuliakan Tuhan dalam karya Tuhan, sehingga kehendaknya akan terwujud melalui hati, tindakan, dan komitmen hidup kita dalam memuliakan Tuhan. Hendaknya kita tidak berhenti hanya pada rasa kagum dan syukur saja, karena tidak berhenti juga, tidak terputus juga kebaikan Allah bagi manusia. Untuk itu, marilah kita juga memberitakan karya Allah kepada generasi ke generasi, sehingga Allah dimuliakan. Inilah yang disebut sebagai proses pewaris iman. Warisan ini membentuk tradisi iman. Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dan segala yang dijadikan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.